Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur buat setiap kasih Tuhan, buat anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saat hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema tak pernah jauh. Kita buka di dalam Mazmur pasal 119 di ayat yang 151. Mazmur pasal 119 ayat 151 sampai 152. Firman Tuhan saya akan bacakan. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Sejak dahulu aku tahu dari peringatan-peringatan-Mu bahwa Engkau telah menetapkannya untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Mungkin kita selalu bertanya-tanya, apalagi di tengah persoalan, mungkin di dalam masalah, kita bertanya, Tuhan, apakah Tuhan dekat? Apakah Tuhan mendengar doa saya? Apakah Tuhan mendengar teriakan saya berdoa? Atau mungkin kita berkata, apakah Tuhan melihat keadaan saya? Di sini jelas pemazmur dia berkata bahwa Engkau dekat ya Tuhan. Mazmur bisa merasakan hal ini semua karena apa? Pemazmur Daud dekat dengan Tuhan. Dia selalu berkomunikasi dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita sering mengenal kata Immanuel yang memiliki arti bahwa Tuhan beserta dengan kita. Tuhan beserta dengan kita yang artinya tidak jauh dan juga bersama-sama dengan kita, yaitu dekat dengan kita. Kita sering berkata Immanuel, Allah beserta kita. Tetapi di sana dikatakan bahwa Allah itu dekat dengan umatnya, Allah itu dekat dengan setiap kehidupan kita. Dia tidak pernah jauh daripada kita. Dia tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu dekat, bahkan sangat dekat, karena Ia ada di dalam hati kita, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan itu sangat dekat. Bahkan firman Tuhan, Dia ada dalam hati kita, di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Dia. Di dalam Mazmur pasal 37 di ayat yang ke-28, Mazmur 37 ayat yang ke-28 di sana dikatakan, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Di sana jelas dikatakan bahwa Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya. Tetapi mungkin kita berkata, Tuhan, ketika kita menghadapi persoalan, waktu menghadapi masalah, kita berkata, Tuhan jauh daripadaku. Mengapa? Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, padahal kita tahu kita adalah anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah anak Tuhan yang ditebus oleh Tuhan. Tapi mengapa kita tidak merasakan kehadiran Tuhan? Mengapa kita tidak merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita? Bahkan kita merasakan satu kehampaan. Yaitu, yang pertama, karena ada dosa yang belum dibereskan. Ada dosa yang tersembunyi dalam hidup kita. Ada dosa yang kita simpan dalam hidup kita. Mungkin orang lain tidak tahu, keluarga, orang-orang sekeliling kita tidak tahu dosa apa yang kita perbuat. Tetapi kata firman Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Semua terlihat oleh Tuhan. Baik yang kecil maupun yang besar, semua terlihat oleh Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 59 ayat yang kedua di sana dikatakan, Yesaya 59 di ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jelas firman Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan adalah dosa. Bukan Tuhan yang jauh daripada kita, tetapi kita yang menjauh daripada Tuhan. Karena apa? Karena dosa-dosa kita, karena pelanggaran kita. Kita tidak terbuka di hadapan Tuhan. Kita tidak minta ampun kepada Tuhan, tetapi kita sembunyikan begitu rapat segala dosa-dosa itu. Tapi kata firman Tuhan, supaya kita tetap merasakan kehadiran Tuhan, bereskan segala dosa yang kita lakukan. Minta ampun kepada Tuhan. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita.
Firman Tuhan jelas menjelaskan bahwa yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan adalah segala pelanggaran, segala dosa-dosa kita. Yang membuat doa kita tidak didengar oleh Tuhan adalah dosa kita sendiri. Berarti bahwa bukan Tuhan yang menjauh, kita yang menjauh daripada Tuhan. Yang kedua, mengapa kita tidak merasakan kehadirat Tuhan? Karena kita belum mengenal Tuhan dengan baik. Karena kita belum mengenal Tuhan dengan baik. Ketika kita mempercayai, ketika kita mengenal seseorang dengan baik, saya yakin dan percaya, kita percaya kepada dia dan kita mempercayakan apa yang berharga daripada kita. Karena apa? Kita mengenal dia. Begitu juga kita dengan Tuhan. Ketika kita tidak mengenal Tuhan dengan baik tentang sifatnya, tentang perbuatannya, tentang kealahannya, maka akan sangat sulit bagi kita untuk merasakan kehadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Ketika kita tahu bahwa dia Tuhan Allah yang maha hadir, dia Allah yang luar biasa, dia Allah yang penuh dengan kasih, sehingga ketika kita jatuh, kita tidak pergi meninggalkan Tuhan. Ketika kita mungkin melakukan kesalahan, bukan kita tidak meninggalkan Tuhan, atau kita pada waktu kita dalam persoalan, kita tidak menjauh daripada Tuhan. Tapi karena kita mengenal dia dengan baik, kita mengenal tentang dia, kita mengenal tentang Allah kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap datang kepada dia. Dia Allah yang penuh dengan kasih. Kita akan tetap datang kepada dia, mengucap syukur atas segala perbuatannya, mengucap syukur atas segala sesuatu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, mengucap syukur atas segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap pribadi kita, kalau kita mengenal dia dengan baik. Dan ketika kita mengenal dia dengan baik, saya yakin dan percaya, kita mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita mempercayakan diri kita di dalam genggaman dia, di dalam proteksi dia, di dalam kehendak dia, dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, karena kondisi hati kita diliputi oleh ketakutan dan kekhawatiran. Karena kondisi hati kita penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita terfokus dengan masalah kita, ketika kita terfokus dengan persoalan kita, dan kita terjebak di dalamnya, kita menikmati persoalan itu sendiri, sehingga akhirnya apa? Kita takut, kita khawatir, kita cemas. Kita tidak bisa merasakan kasih Tuhan. Kita tidak pernah merasakan kehadirat Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, belajar untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, serahkan kepada Tuhan. Biar dia bekerja. Biar dia melakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam setiap kehidupan kita. Karena kadang, ujian yang Tuhan izinkan, masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan terjadi untuk kita tetap belajar mengandalkan Tuhan, untuk kita tetap belajar berharap kepada Tuhan, untuk kita tetap belajar mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Sama seperti yang Rasul Paulus sampaikan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9, di sana dikatakan, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Rasul Paulus, dia jelas di sana dikatakan ketika dia memohon kepada Tuhan supaya dia disembuhkan oleh Tuhan dari penyakit yang dia alami. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa cukup kasih karuniaku kepadamu, bahwa di dalam kelemahan lah kuasa Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita merasa kita tidak mampu, ketika kita merasa kita lemah, kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan, kita belajar mempercayai Tuhan, kita belajar menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Firman Tuhan menjelaskan dalam kelemahan kita lah kuasa Tuhan sempurna, karena dia mau menyatakannya dalam hidup kita. Dia mau menyatakan mujizatnya dalam pribadi kita. Dia mau menyatakan kasihnya yang besar dalam setiap kehidupan kita. Belajar untuk mempercayai Tuhan. Jangan terfokus dengan masalah kita, jangan terjebak dengan situasi yang ada, tapi belajar kita untuk keluar bersama dengan Tuhan. Kita imani bahwa apapun yang terjadi, Dia selalu ada, Dia selalu dekat dengan setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tingkat
tingkat kedekatan seseorang dengan Tuhan tergantung seberapa banyak kita belajar firman Tuhan dan juga membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan, dari mana kita belajar, dari mana kita tahu bahwa Tuhan dekat dengan kita, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan jelas menjelaskan bahwa Dia tidak pernah jauh dalam hidup kita. Belajar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, memuji Tuhan, mengucap syukur atas semua hal yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Mazmur 62 ayat yang ke-9, firman Tuhan menjelaskan, Mazmur 62 ayat yang ke-9, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan. Ini satu ajakan bagi setiap kehidupan kita. Firman Tuhan menjelaskan, percayalah kepada Tuhan, hai umat, percayalah setiap waktu, kata firman Tuhan. Percayalah setiap saat kepada Tuhan. Curahkanlah isi hatimu kepadanya. Curahkanlah keluh kesahmu kepadanya. Kata firman Tuhan bahwa Dia adalah tempat perlindungan. Tidak ada tempat yang lain dalam dunia ini kita merasakan ketenangan, kita merasakan damai sejahtera, sekalipun kita dalam tekanan, sekalipun kita dalam masalah. Tetapi ketika kita ada di dalam tangan Tuhan, percaya tetap kepada Tuhan. Firman Tuhan menjelaskan, curahkan isi hatimu kepada Tuhan, curahkan keluh kesahmu kepada Tuhan, sampaikan kerinduanmu kepada Tuhan. Firman Tuhan menjelaskan, Dia mendengar. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Firman Tuhan menjelaskan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, Tuhan akan menerimanya, Tuhan akan mendengarnya, dan Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Tuhan mendengar, Tuhan menerima doa kita, Tuhan menerima setiap kehidupan kita apa adanya. Dan firman Tuhan menjelaskan, Dia tahu segala keluh kesah kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau pemazmur bisa mengatakan, Engkau dekat ya Tuhan. Dari mana dia tahu? Dari perintah Tuhan, dari firman-firman Tuhan. Dia tahu Tuhan dekat dengan dia. Karena apa? Dia merasakan kebaikan Tuhan itu dalam setiap kehidupannya. Begitu juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan selalu dekat dengan kita. Dia tidak pernah jauh daripada hidup kita. Kita yang menjauh, Tuhan tidak pernah jauh. Biarlah setiap kehidupan kita boleh tetap merasakan hadirat Tuhan di dalam setiap hidup kita. Kita berdoa. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap janji firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, bahwa Engkau Allah yang dekat dengan kami, Engkau Allah berserta dengan kami, dan Engkau Allah memelihara setiap pribadi kami. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur buat setiap kasih-Mu. Berkati materikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh kebenaran akan memimpin keluarga GPDL Sada Magelang ke dalam seluruh kebenaran dan memberitakan kepada keluarga GPDL Sada Magelang hal-hal yang akan datang. Terima kasih Tuhan, jadilah kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin.